ilegal terus memakan korban. Mulai dari teror, ancaman, hingga pertumbuhan bunga yang tak masuk akal. Semua bermula dari ketidaktahuan kita terkait bagaimana pinjol yang aman dan terpercaya. Maka, sebelum menggunakan jasa pinjaman online, sebaiknya Anda harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, legalitas. Pastikan layanan pinjaman online yang Anda ingin gunakan terdaftar di OJK, selaku badan yang mengawasi segala kegiatan dalam sektor keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, pahami nilai bunga dan dendanya. Oke, kebutuhannya mendesak, tetapi jangan lupa untuk mengetahui segala biaya terkait pinjaman online tersebut, supaya Anda bisa memperkirakan dengan kemampuan pembayaran Anda nanti. Dan jangan lupa untuk ingatkan orang-orang yang ada di sekitar Anda untuk tetap waspada terhadap pinjaman online ilegal di luar sana. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Rizky Wirogo yang akan memandu berjalannya acara pada kesempatan di pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi edukasi fintech pendanaan yang dalam hal ini dibawakan oleh perusahaan kami, yaitu PT Fidak Inovasi Teknologi. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya fintech pendanaan. Tema yang akan kami angkat pada hari ini adalah tentang waspada terhadap pinjol ilegal. Tema ini kami angkat karena sebagaimana kita ketahui, pinjol ilegal sedang marak di Indonesia dan bahkan menjadi perhatian khusus bagi Presiden Bapak Joko Widodo. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada instansi mitra yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, yang pada kesempatan kali ini juga diwakili yang terhormat Ibu Nur Hayati MPD selaku Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi. Baik, tanpa membuang waktu, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan instansi mitra, yaitu dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu. Bu, selamat pagi, Bu. Kepada kami perlu disampaikan bahwa kami dari Kota Sukabumi telah mendapat izin dari Bapak Kepala Dinas untuk mengadakan sosialisasi ini, dan terima kasih atas dukungan pada kegiatan ini. Untuk dari 7 kecamatan kami baru menjangkau dengan
hari ini itu baru 4 kecamatan. Mungkin selanjutnya di pertemuan berikutnya akan kami garap lagi 3 kecamatan. Perlu diketahui Pak bahwa yang hadir di sini adalah kepala sekolah, guru dan operator karena akan berhubungan langsung dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh kita di hari ini. Dan untuk ini memang perlu pemahaman pada kami semua, jangan sampai kita terjerat, khususnya ASN, terjerat dengan pinjaman online yang begitu marak, sehingga awalnya mungkin pinjaman hanya sedikit, dalam jangka waktu 1 minggu itu bisa pinjaman itu bisa luar biasa. Pinjaman hanya 1 juta, jangka waktu 1 minggu bisa 6 juta, jangka waktu 2 minggu tidak terbayar itu bisa sampai 10 juta, 1 bulan tidak terbayar pinjaman online itu bisa sampai 16 juta. Jadi karena kami ASN, kita perlu pemahaman supaya tidak terjerat dengan pinjaman online, karena begitu manisnya janji mereka di awal dan begitu mudah kita untuk mendapatkan pinjaman online hanya melalui WA, memotongkan kartu keluarga langsung cair. Tapi memang tidak besar, hanya 1 juta. Tapi kenyataannya ketika pas mau dibayar dalam hitungan minggu itu luar biasa oleh nasabah itu harus digantinya. Nah, semoga saja dengan hadirnya pidato ini bisa memberikan pada kami pemahaman tentang bahaya pinjaman online yang di luar OJK. Kita tidak terjerat ke dalamnya supaya kita lebih memahami bahwa pengelolaan keuangan yang resmi dan akuntabel yang di bawah pemerintahan jadi terawasi secara baik. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dari Ibu Nurhayati selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita langsung saja kepada acara inti. Ya, ini pemaparan sekaligus sambutan dari Bapak Bayu Sasongko selaku Deputi Marketing dari PT Vidap Inovasi Teknologi. Untuk kepada Bapak Bayu, dipersilakan Pak Bayu. Ya, terima kasih Mas Ogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa meskipun ada 2 sesi nih, ada yang offline dan juga ada yang online. Terima kasih tak luput kami ucapkan atas apresiasi yang luar biasa dari Kepala Seksi Peningkatan Kompetensi Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Ibu Nurhayati MPD. Terima kasih banget, terima kasih sekali Bu atas sambutan dan juga penerimaan yang begitu luar biasa hangat. Tim kami, Ibu Reva dan teman-teman lain disambut dengan hangat, dan juga alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian semua dari 4 kecamatan yang terdiri dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, operator, dan juga guru-guru. Mohon maaf, izin tidak dapat menyebutkan satu persatu Bapak dan Ibu, tapi harapannya ke depan semoga ada kesempatan lebih kita bisa bercengkrama lebih lanjut lagi. Pertama, kami juga mengucapkan selamat Hari Guru Nasional kemarin 25 November 2021. Semoga dengan adanya guru-guru yang semakin sejahtera membuat masyarakat ataupun anak bangsa di Indonesia ini menjadi lebih cerdas. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian yang memang kemarin saya mengutip guru-guru bisa mencetak orang hebat, dan semakin banyak orang-orang hebat yang dicetak oleh para guru, maka semakin baik masa depan bangsa Indonesia ini. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Korpri yang bertepatan di tanggal 29 November 2021. Saya ucapkan selamat Hari Korpri. Semoga dengan adanya peringatan Hari Korpri ini menjadi semangat Bapak dan Ibu sekalian untuk mengabdi dan terus menjadikan inspirasi bagi setiap anak bangsa. Kebetulan Bapak dan Ibu, saya bisa sharing sedikit ya. Saya lahir dari
orang tua yang juga PNS, Bu, ASN, dan juga Bapak mertua yang juga ASN. Jadi amat sangat menghargai dan begitu menyaksikan betapa bangganya saya sebagai anak bangsa dibesarkan dan juga sepak terjang para ASN se-Indonesia ini luar biasa. Untuk itu mohon izin kalau tidak berlebihan kita bertepuk tangan untuk ASN Indonesia. Terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya di layar ini sekarang moto saya memang rada nyeleneh ya Bu ya, malu berjalan sesat ditanya. Maksud saya adalah bagaimana yang penting kita jalani saja dulu. Kalau misalnya kita buat berjalan saja malu, pasti nanti sesat pada saat ditanya. Ini bagaimana ya ke depan seperti apa? Tadi Bu Nur Hayati juga sudah menyampaikan bagaimana ada informasi-informasi yang belum tersampaikan dari pinjol-pinjol yang memang tidak memiliki izin. Dijalanin aja karena mudah kan, tapi pada saat dipraktekkan ternyata kok menyesatkan. Nah, ini makanya mudah-mudahan tema kami di pagi hari ini bisa menggugah ataupun membuka wawasan. Apa sih, bagaimana sih kita trik-triknya untuk mengetahui mana pinjaman online yang bisa membuat sejahtera ataupun pinjaman online yang juga bisa menjerat dan menyesatkan. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kalau misalnya dari sisi terminologi bahasa fintech, yaitu terdiri dari finance and technology atau teknologi finansial. Jadi kalau misalnya institusi finansial, Bapak dan Ibu sekalian sudah kenal lebih dahulu yang bank perbankan konvensional ataupun bank perkreditan rakyat ataupun ada koperasi dan sebagainya. Tapi kenapa sih ada unsur tech-nya nih? Ada unsur teknologinya. Jadi fintech merupakan fasilitas pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Jadi dimudahkan Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu untuk berkunjung ke kantor pelayanan ataupun ke kantor perbankan tersebut, datang, hadir untuk tanda tangan basah dan segala macam. Nah, untuk itu kami menyempurnakan prosesnya untuk membuat lebih singkat dan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian dengan segudang luar biasa agenda harus beraktivitas baik itu di sekolahan maupun di dinas, pastikan akan sulit untuk mencari waktu luang. Harus repot-repot datang ke bank, isi formulir. Nah, saat ini dengan fintech, Bapak dan Ibu cukup bisa datang dalam tanda kutip ya Bu ya, datang untuk mengajukan proposal itu cukup lewat handphone Bapak dan Ibu sekalian. Dimanapun itu, baik di rumah ataupun di kantor. Oke, next. Nah, ini juga tadi saya mengutip sambutan Bu Nur Hayati, memang mana pinjaman online, penyelenggara pinjaman online yang berizin ataupun yang berada di bawah naungan asosiasi. Nah, untuk itu saat ini ada beberapa asosiasi. Oh ya, saya juga ingin menyapa perwakilan dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama, yang sudah hadir bersama dengan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, perwakilan AFPI, untuk bisa mengikuti acara sosialisasi ataupun edukasi pagi kali ini. Jadi memang penyelenggara fintech itu berada di bawah pengawasan OJK dan juga bernaung di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Dalam rangka apa sih? Untuk memuluskan Bu, Bapak dan Ibu sekalian, memuluskan jalannya bagaimana ada koridor-koridor yang harus dipatuhi seperti itu. Makanya kalau misalnya nanti ada penyelewengan ataupun pelanggaran, pasti nanti dapat semprit ataupun kartu merah dari otoritas jasa keuangan maupun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Lantas apa sih gunanya juga kita bergabung dengan AFPI? Jadi bisa Bu, maksudnya Bapak dan Ibu sekalian juga bisa secara aktif memberikan masukan bagaimana penyelenggaraan ataupun perbaikan-perbaikan ke depannya sehingga penyelenggaraannya lebih smooth. Seperti itu. Kita ke berikutnya.
Nah, ini adalah tema pagi ini, bagaimana kita bisa melihat pinjaman online yang legal versus illegal. Tapi sebelum kita dalami topik ini, jadi kenapa sih alasannya, kenapa sih kok pinjol-pinjol ilegal itu berjamuran ataupun tumbuh dengan amat subur, jamur di musim hujan. Jadi pada saat dulu, Bu, memang pinjol itu sudah masuk, fintech itu sudah masuk ke Indonesia Maret 2016. Bahkan ada sumber lain mengatakan bahwa dari 2006 pun sebenarnya sudah ada ke industri finansial. Hanya saja belakangan ini baru kelihatan Maret 2016, di mana sebenarnya karena terbatasnya akses pinjaman. Jadi kalau misalnya akses pinjaman itu kan Bapak dan Ibu dulu mungkin harus punya agunan, harus punya sertifikat, atau harus punya misalnya kalau misalnya ASN adalah SK gitu. SK harus dititipkan, diagunkan seperti itu. Jadi aksesnya terbatas. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki pendapatan yang tidak tetap seperti pengusaha ataupun UMKM seperti itu? Kan ini akan sulit. Bahkan terakhir itu harus mewajibkan punya nomor rekening ataupun yang sudah aktif selama 6 bulan minimal gitu. Jadi memang akses pembiayaan atau akses finansial ini yang terbatas, sehingga menjadi peluang bagi fintech atau pinjol-pinjol ilegal yang pada saat itu memang berdatangan. Ini satu fakta menarik, Bu, saya dapat dari laman satu situs. Menurut laporan State of Finance App Marketing 2021, Indonesia itu menduduki peringkat ketiga, Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam hal instalasi terpaling banyak aplikasi keuangan. Jadi Indonesia di atasnya Amerika dan juga Rusia yang masing-masing nomor 4 dan nomor 5. Jadi memang luar biasa. Kenapa dengan akses pembiayaan yang terbatas ini yang belum bisa menjangkau seluruh 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, diambillah peluang ini oleh fintech yang belum diatur sedemikian rupa gitu. Makanya OJK selalu aktif untuk mengatur dan juga mengatur yang sudah terdaftar berizin dan juga mana yang berizin penuh penyelenggara. Ini Bapak dan Ibu sekalian dapat diperhatikan. Untuk yang legal itu ciri-cirinya demikian. Nomor 1 adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kami PT Fidak Inovasi Teknologi sudah juga terdaftar secara penuh pada 24 Agustus 2021 lalu. Dan identitas pengurus dan alamat kantor jelas. Kami, Bapak dan Ibu sekalian dapat mengunjungi website kami www.minjem.com, www.minjem.com. Itu sudah ada, Bu, alamatnya, juga ada daftar pemegang saham, pengurus seperti itu ya. Juga adanya pemberian pinjaman yang diseleksi ketat. Makanya kami pun tetap mengikuti yang namanya SLIK OJK. Jadi Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir apabila memang ada pinjaman yang sudah berjalan sebelumnya. Intinya yang penting lancar, Bu, statusnya lancar. Apabila syarat dan kondisinya sudah terpenuhi, bisa mengajukan pada kami. Nah, itu yang tadi yang nomor 4 ini juga Ibu Nur Hayati sebutkan tadi, Ibu Kasih ya, bahwa pinjam 1 juta terus tiba-tiba tidak dibayar menjadi berlipat, menggulung menjadi 5 juta, menjadi 6 juta, lanjut terus. Nah, ini kalau misalnya kami, informasi biaya pinjaman dan denda itu transparan, ditampilkan di aplikasi, tidak ada biaya-biaya tersembunyi di luar yang tertera pada aplikasi gitu. Bahkan juga di laman kami, di laman Dumi itu tolong di ini, Bu, apabila nanti ada pungutan-pungutan liar yang apabila nanti minta dibantu bisa dicairkan, itu tidak ada. Jadi hanya yang tertera pada aplikasi seperti itu. Yang kelima adalah maksimum pengembalian 100% dari pokok pinjaman. Jadi tidak ada itu yang namanya berlipat-berlipat dari pokoknya gitu. Bunga sudah jelas, kami 9,9% per tahun, itu tinggal dihitung sesuai dengan tenornya. Jadi tidak ada
ibu mengembalikan melebihi dari pokok. Nah, jadi pelunasan itu adalah pokok plus bunga seperti itu. Di kami lanjutnya adalah yang legal penagihan maksimum 90 hari, Bu. Penagihannya ini juga tidak ada penagihan yang tidak beretika seperti mempermalukan ataupun menyebar ke seluruh kontak gitu. Ini sama sekali tidak, apalagi kami jelas dan kami pastikan bahwa yang kami hadapi adalah Bapak dan Ibu sekalian, para aparatur sipil negara yang memang tidak memang memiliki karakter tersendiri dan patut kami hormati seperti itu, Bu. Yang ketujuh ini adalah fitur-fitur yang biasanya Bapak berikan izin, Bapak dan Ibu sekalian, cukup dengan kamera, mikrofon, dan location. Kadang di pinjol-pinjol lain itu adalah kontak ataupun SMS, message itu ya. Nggak tahu yang lain-lainnya itu dalam rangka memang mau menyudutkan ataupun mau berbuat, dan ini sebenarnya tidak diperlukan kok sebenarnya. Jadi yang cukup untuk melakukan pinjaman adalah kamera, mikrofon, dan lokasi. Itu saja cukup. Yang selanjutnya adalah risiko ini tetap ada ya, apabila memang tidak memiliki itikat baik untuk dalam mengangsur atau terdapat ingkar, maka tetap akan masuk daftar hitam dari Pusdafil. Ini memang salah satu yang diatur oleh OJK, bagaimana borrower atau peminjam itu wajib melunasi apa yang sudah diterima seperti itu. Yang terakhir ini tidak khawatir bahwa kami terbuka 24 jam layanan pengaduan konsumen. Apabila memang saat itu memang belum teratasi, bisa dilanjutkan di kemudian hari. Saat ini berarti kita sudah tadi yang legal, ini saat ini kita coba cermati pointer-pointer ataupun ciri-ciri bagaimana pinjaman online yang ilegal. Kita bisa ke next slide. Nah, ini adalah sebenarnya kontradiktif sih, Bu, kontradiksi dari yang sebelumnya bahwa legal terdaftar, ilegal berarti tidak terdaftar. Berarti juga susunan pengurus dan alamat yang berpindah-pindah ataupun tidak jelas lah. Nah, salah satu cirinya juga pemberian pinjaman yang sangat mudah. Nah, ini memang pointer ini sedikit ambigu. Hanya saja memang kami itu berupaya, Bu, memberikan proses ataupun prosedur yang mudah dan cepat sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang dalam jumlah yang terlalu besar tanpa ada analisa, tanpa ada screening, itu malah menjadi bumerang memang. Yang keempat itu memang tadi bunga dan biayanya tidak jelas ya, yang tadi Ibu Nurhayati juga sebutkan bahwa akan berlipat-lipat tanpa tepuguh gitu ibaratnya kalau misalnya kata orang Sunda sih. Dan bunga pinjaman tidak terbatas, jadi ini bisa menggulung terus dan ini memang tidak fair. Juga penagihannya tidak ada batas waktu. Nah, ini akses keseluruhan data yang ada di ponsel itu seolah-olah telanjang tuh kalau misalnya yang ilegal. Dan memang ini yang terus diberantas oleh OJK dan Satgas Pinjol Ilegal yang aktif digaungkan. Ini pun kami melakukan sosialisasi dan juga edukasi literasi tentang inklusi keuangan dalam rangka membuka wawasan pada masyarakat umum bahwa pilihlah pinjaman online yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Ini terdengar juga beberapa kali dan hangat di kuping, bahkan waktu kami pertama kali pun masuk, ini sudah tercemar memang jadinya. Begitu kami memperkenalkan diri, oh ini pinjaman online ya. Jadi kami selalu diasosiasikan ataupun dapat getahnya lah ibaratnya. Makanya kami secara aktif melakukan edukasi dan literasi bagaimana prosedur dan juga pemberian fasilitas pinjaman seperti ini. Dan juga tidak ada layanan pengaduan konsumen. Jadi Bapak dan Ibu hanya ditelepon saja, dimintain uang saja untuk melunasi, tapi kita tidak bisa mengontak kembali ke kantor yang bersangkutan. Nah, itu kurang lebih tadi ciri-ciri antara yang legal dengan ilegal. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya.
Bapak dan Ibu sekalian jangan khawatir ya Bapak, ini pengajuan penjelasan pemaparan dari kami. Apabila nanti ada Bapak dan Ibu sekalian pertanyaan mengenai tentang fintech pada umumnya ataupun Dumi ataupun tentang produk kami pada khususnya, silakan saja Bu, nanti kita sediakan sesi tanya jawab di menjelang akhir. Akan dipandu oleh pembawa acara. Nah, ini ada beberapa cuplikan-cuplikan berita-berita di mana maraknya kemarin banyak yang lebih ekstrim. Itu ada satu bangunan ruko yang dikepung oleh Satgas Pinjol Ilegal dan juga aparat kepolisian, di mana itu bukan lagi tidak ada progres, tapi memang berdekatan dan ibaratnya kalau dilihat memang sekedar operator-operator yang bahkan dibilang generasi muda gitu. Jadi memang seperti itulah kurang lebih maraknya pinjol-pinjol ilegal yang tidak ada identitas, juga menjalankan praktek-praktek yang tidak fair. Bunganya terus berlipat, malah mempermalukan, membuat teror, seperti itu. Nah, ini bahkan ada lagi yang tadi persis seperti yang Ibu kasih sampaikan di awal, ini ada satu contoh ASN di Boyolali terjerat utang pinjol dari 900.000 menjadi 75 juta. Ini benar-benar nightmare, ini benar-benar mimpi buruk. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian di Kota Sukabumi tidak ada yang terdampak ataupun yang terlibat praktek-praktek pinjaman online yang tidak fair ini gitu. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi tim kami dengan Ibu Reva, di sana juga ada Pak Leo dan ada Mbak Suci, mudah-mudahan ke depannya pelayanan kami di sana bisa jauh lebih baik lah, bisa dijangkau. Kita bisa lanjut. Nah, makanya Pak Presiden Jokowi pun geram dan tidak gemes gitu ibaratnya, bahwa maraknya dan bahkan banyak melanda kalangan aparatur sipil negara gitu. Makanya pemerintah pun dengan cepat untuk mengatasi, memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada konsumen, nasabah, masyarakat Indonesia pada umumnya. Seperti itu. Bisa lanjut ke next berikutnya. Nah, ini bahkan ke depannya pelayanan-pelayanan pinjaman online yang resmi itu malah akan menuju kepada bunga yang lebih rendah, jauh lebih rendah. Demi apa? Termasuk ini bagian dari mungkin disebutnya blessing in disguise atau satu kebaikan di tengah pandemi yang luar biasa. Memang tidak tertutup juga kemungkinan bahwa fintech ataupun penyelenggaraan fintech itu turut membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Karena pada saat dulu kita PPKM level 2 di beberapa kota besar, itu perbankan sekalipun memiliki jam aktivitas yang dibatasi dan hanya sektor tertentu saja. Justru dengan adanya fintech ini yang bisa menjangkau seluruh masyarakat se-Indonesia itu jauh lebih cepat. Nah, makanya dengan adanya teknologi finansial ini juga turut dapat membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Tapi alhamdulillah ini semoga pandeminya terus berangsur membaik, tidak ada lagi ibaratnya pembatasan-pembatasan, tapi tetap Bu, Bapak dan Ibu sekalian jangan lupa tetap terus disiplin prosedur kesehatan gitu ya Bu ya. Sehingga kedepannya kita jauh lebih baik dan kita bisa bangkit dari pandemi ini. Ini adalah beberapa data ataupun angka numbers bahwa saat ini terdapat 104 yang terdaftar dan berizin OJK pinjol. Sementara jauh lebih besarnya bisa sampai 3.000%-nya adalah yang ilegal. Serbuan-serbuan ini lambat laut akan semakin mengecil dengan adanya literasi ataupun edukasi semacam ini. Kuncinya apa sih sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian? Nah, di slide berikutnya ada nih. Nah, kuncinya adalah aktifnya masyarakat untuk memberikan laporan atau pengaduan bahwa langsung saja sebut misalnya ada buktinya bahwa ini ada
teror ataupun berupa mempermalukan nama baik gitu, langsung dilaporkan, sehingga dengan adanya aduan ini masyarakat mendapatkan justru perlindungan, Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya didiamkan, biasanya justru makin menggila tuh biasanya, lebih bisa merajalela. Mudah-mudahan, tapi diharapkan lewat hadirnya kami PT Fidak Inovasi Teknologi, rencana-rencana Bapak dan Ibu sekalian terhadap financial freedom atau kemerdekaan secara finansial itu dapat terwujud dalam waktu yang cepat gitu. Oke, bisa lanjut. Nah, ini adalah tips bagaimana Bapak dan Ibu sekalian merancang kemerdekaan finansial. Jadi pinjam saja di perusahaan yang terdaftar dan berizin. Bapak dan Ibu sekalian juga bisa secara aktif mengakses laman OJK tentang fintech, mana-mana saja yang memiliki izin gitu. Yang kedua yang terpenting, ini juga pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Bapak dan Ibu sekalian. Sebagaimana kita bisa meminimalisasi risiko ke depan adalah mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu sebelum keinginan. Jadi kadang kan kita rancu nih, mana kebutuhan, mana keinginan. Oke, misalnya saya mau pinjam ini, tapi berdasarkan keinginan ingin punya mobil baru ataupun sesuatu yang memang konsumtif gitu. Alangkah lebih baiknya kita fokuskan terlebih dahulu ke arah yang produktif. Misalnya nggak apa-apa untuk menjadi mobil Bapak dan Ibu, tapi ini dipakai untuk beraktivitas. Untuk beraktivitas sebagai guru, harus memberikan pelayanan ke sekolah maupun datang ke dinas, itu dengan adanya kendaraan bisa jauh lebih efisien seperti itu. Yang ketiga adalah lunasi cicilan tepat waktu. Jadi per bulannya itu Bu, utamakannya tutup dulu untuk kewajiban, yaitu angsuran per bulannya seperti itu. Yang keempat ini adalah hindari gali lubang, tutup lubang, yang saya rasa sudah tidak ada lagi lah di Kota Sukabumi ini seperti ini, karena sudah teredukasi dengan baik bahwa nanti untuk sektor-sektor yang produktif itu jauh lebih diutamakan seperti itu. Juga pelajari, ketahui bunga dan denda pinjamannya sebelum meminjam. Nanti Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya untuk Bidumi ya, sesuaikan saja Bu, apabila memang dirasakan bunga ataupun adanya biaya-biaya lain yang belum sesuai dengan Ibu, nggak apa-apa Bu, tidak. Ini bukan mandatori. Kami hanya memberikan solusi alternatif bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk menjemput kesejahteraan bersama keluarga. Yang keenam adalah pahami kontrak perjanjian yang nanti Bapak dan Ibu sekalipun sudah ada PKS dengan dinas, tapi tetap nanti hubungan ataupun perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman tetap dilakukan secara individu per fasilitas, per aplikasi seperti itu. Bisa lanjut ke next slide. Nah, ini juga ada beberapa langkah-langkah apabila sudah terlanjur, sudah kadung ya Bu ya, sudah kadung ibaratnya ada sangkutan dengan pinjol ilegal. Segera saja lunasi. Juga tadi aktif melaporkan ke Satgas Waspada investasi atau Satgas Waspada fintech gitu ya, fintech ilegal. Juga berkomunikasi dengan mereka kalau misalnya memang bisa ditemukan satu titik temu yang sama-sama bisa dijalankan gitu ya. Juga jangan digali lubang, tutup lubang. Nah, untuk menghindari adanya teror ataupun sesuatu yang merugikan, ini laporkan saja Bu, Bapak Ibu, apabila nanti ada nomor yang ataupun ada teks atau WA yang terindikasi memang mencemarkan nama baik ataupun tidak senonoh seperti itu, simpan. Itu pun sudah bisa dilakukan gugatan melalui UU ITE seperti itu. Bisa lanjut ke next slide Ibu Bapak. Nah, ini adalah beberapa saluran atau kanal-kanal Bapak dan Ibu sekalian bisa berperan aktif untuk memberikan pengaduan apabila memang terjerat ataupun merasa dirugikan
dengan adanya pinjol ilegal. Bisa kepolisian, bisa dengan OJK, bisa ke Kemenkominfo, juga dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bisa selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga beberapa waktu lalu sudah diawali ya Bu ya dengan kedatangan kami PT Fidak Inovasi Teknologi. Hanya saja memang keterbatasan waktu dan juga jarak, tapi sudah teratasi kok Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Kami sudah memiliki wakil yang ada di Kota Sukabumi, Mbak Suci, juga dengan Pak Leo. Jadi kami itu Bu, Fidak Inovasi Teknologi, seperti nama perusahaan kami, terus berinovasi, mewujudkan kesejahteraan bagi ASN se-Indonesia. Jadi kami memiliki visi untuk tumbuh sehat bersama sebagai pilar bagi seluruh industri jasa keuangan dan perekonomian nasional yang berdaya saing global. Ini perlu saya garis bawahi ya Bu ya, berdaya saing global. Kenapa ini kan untuk ASN Indonesia, tapi kok berdaya saing global? Bu, jangan salah Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Kemarin itu maraknya industri fintech ilegal itu setelah ditelusuri, datanya uangnya itu datang dari luar negeri Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Datangnya dari luar negeri. Jadi kenapa sih nggak kita sendiri anak bangsa yang menjaga martabat dan juga harkat masyarakat kita sendiri gitu. Makanya kami punya visi itu untuk berdaya saing global. Tidak perlulah uang luar yang datang ke Indonesia, tapi justru cukup dengan kami memberikan penyelenggaraan yang baik, tapi skalanya memang sudah skala internasional, skala global, itu kurang lebih. Makanya kami melalui untuk menjalankan visi tersebut memiliki misi yang profesional dalam menggemban amanah, responsif menjadi identitas setiap individu, integritas ini wajib untuk dijunjung tinggi, dedikasi pada seluruh stakeholder, edukatif melayani demi membangun lingkungan keuangan yang sehat. Dalam satu contohnya yang konkret adalah seperti ini Bu, ada sosialisasi yang hadir di Kota Sukabumi. Juga mudah-mudahan bisa menjadi solusi di setiap momentum Bapak dan Ibu sekalian. Tadi kalau bisa disebut memang fintech, ya inilah kami adalah aplikasi digital khusus untuk aparatur sipil negara yang merupakan program dari Badan Kepegawaian Negara dan PT Fidak Inovasi Teknologi sebagai pengembang sekaligus penyelenggara. Oke, next slide. Nah, ini juga yang tadi Bu Bapak saya sampaikan, kami sudah resmi berizin berdasarkan surat keputusan 78/D052021 24 Agustus 2021. Ini terbatas ya Bu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki izin ini di Indonesia sudah tidak ada lagi keluar izin baru, sudah moratorium. Jadi justru kami akan menjunjung tinggi dan juga akan mempertahankan. Kan kalau misalnya ibarat kata orang, mendapatkan itu satu sisi lain gitu, tapi untuk mempertahankannya adalah suatu perjuangan yang tiada henti lah ibaratnya. Makanya dengan dukungan Bapak dan Ibu sekalian, moga-moga kami bisa terus senantiasa berinovasi, memberikan fasilitas ataupun pelayanan-pelayanan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah produk reguler kami dari mulai angka 1 juta sampai 100 juta dengan tenor 1 hingga 5 tahun. Untuk bunganya 9,9% per tahun flat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya pinjol yang Bapak Ibu tadi temukan itu memang angkanya tidak terlalu signifikan, tidak sefantastis kami yang bisa sampai 100 juta. Tapi justru dengan adanya kerjasama PKS dengan dinas, justru kami bisa nyaman memberikan pinjaman hingga ratusan juta. Saat ini kami sudah tersebar di 9 provinsi, dari mulai yang paling barat adalah wilayah Lampung, masuk ke Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
juga Bali, NTB, dan hingga Papua. Mudah-mudahan ke depannya terus kami dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, menjangkau seluruh ASN se-Indonesia. Next slide. Ini adalah beberapa dokumentasi, Bu, pada saat ini. Mohon maaf, mohon izin saya beri keterangan bahwa ini terjadi pada saat 2019 ya, Bu ya, bahwa saat itu memang belum ada pandemi, makanya Bapak-bapak sekalian ini belum bermasker lah seperti itu. Jadi memang kami sudah mengawali dengan kerjasama dengan Bank Mantap, juga dengan Badan Kepegawaian Negara. Next. Ini adalah beberapa sosialisasi maupun penandatanganan PKS dengan beberapa dinas, baik itu di Jakarta maupun tadi yang saya sebutkan, Bu, ada 9 provinsi di tanah air. Dan senantiasa kami mewujudkan satu cita-cita, memberikan suatu pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang kami namanya adalah DUMI untuk sebagai mitra sejahtera ASN di Indonesia. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekilas lah ibaratnya tentang mewaspadai pinjol ilegal, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dapat mengetahui ciri-ciri mana sih yang legal, mana yang ilegal. Mohon maaf apabila saya terlalu cepat dalam penyampaiannya ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk sesi. Baik, terima kasih Bapak Bayu Sasongko atas pemaparannya. Semoga paparan dan sosialisasi di pagi hari ini bisa menambah wawasan kesadaran kita semua akan bahayanya pinjol ilegal seperti itu. Nah, sebelum kita tutup, kita mau ada sesi foto dulu, Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya, yang terhormat Ibu Nur Hayati juga. Jadi kita akan ada foto yang di sana dan screen capture juga yang di via Zoom seperti itu. Baik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Baik. Untuk yang di Kota Sukabumi juga sudah tergabung tadi ya untuk fotonya. Terima kasih saya ucapkan mewakili PT Fidak Inovasi Teknologi kepada Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kota Sukabumi yang telah berkenan untuk bergabung dengan kami di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Bayu Sasongko yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum ditutup, untuk biar lebih semangat nih pagi harinya, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Nah, jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung sungai tumbuh melati. Mohon maaf atas segala kata, semoga sosialisasi ini berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu dan Ibu-Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas antusiasmenya di pagi hari ini, luar biasa sekali. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.